Deskripsi kasus. Ani merupakan siswa kelas 3 sekolah menengah pertama. Dulunya, Ani dikenal sebagai anak yang sangat ceria, ramah, dan suka bergaul dengan teman-temannya. Sejak penularan COVID-19, Ani merasa sedih karena hanya bisa menghabiskan waktunya di rumah dengan sistem pembelajaran online. Selain dari kebijakan sekolah yang mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara online, alasan Ani sering menghabiskan waktunya di rumah dan menyendiri di dalam kamar karena Ani mengalami perasaan takut dengan bahaya COVID-19. Perasaan takut yang berlebihan ini karena Ani sering melihat di TV maupun di sosial media terkait berita penyebaran COVID-19 yang sangat berbahaya. Di kompleks perumahan Ani juga sudah banyak yang mengalami kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Di masa kecil Ani juga pernah hidup dalam kondisi penularan penyakit yang berbahaya, yaitu malaria. Kejadian tersebut membuat Ani sangat takut keluar rumah dan sering menghindari interaksi dengan orang lain meskipun dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ani hanya menghabiskan waktunya sendirian di dalam kamar dan sering membayangkan dirinya jika positif COVID-19. Selain itu, Ani juga sering berteriak sendiri di dalam kamarnya. Dengan kondisi yang sangat buruk dialami oleh Ani, sehingga ia berencana untuk mengunjungi guru bimbingan dan konseling. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Syahril, mahasiswa program studi Magister Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan salah satu teknik konseling dengan menggunakan pendekatan kognitif behavior terapi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ani. Senang rasanya bisa bertemu dengan Ani. Iya Pak, Anda juga sangat senang bisa bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Iya. Silakan duduk Ani. Iya Pak. Bagaimana tadi praktik komputernya Ani? Ya, sangat menyenangkan Pak, banyak pelajaran baru yang saya dapatkan. Oh, sungguh pembelajaran sangat bagus ya. Iya Pak, terima kasih. Pak, bolehkah saya ingin menceritakan sedikit tentang kondisi yang saya alami saat ini? Oh boleh, silakan bercerita Ani. Tapi saya malu Pak. Tidak perlu malu Ani, silakan ceritakan saja kepada Bapak. Apakah Bapak tidak akan menceritakannya dengan orang lain? Iya tentu, Bapak tidak akan menceritakan kepada orang lain. Baiklah kalau begitu, Ani ingin menceritakan sedikit tentang masalah Ani. Iya nih, silakan saja bercerita kepada Bapak karena dalam bimbingan konseling itu ada yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Jadi semua yang Ani ceritakan, terutama masalah Ani, tidak akan diceritakan kepada orang lain. Bapak tidak akan menceritakan kepada orang lain karena menjaga nama baik Ani juga nantinya. Alhamdulillah Pak kalau begitu. Begini Pak, saya ingin menceritakan tentang masalah saya. Saya akhir-akhir ini Pak selalu menyendiri dan takut ingin bertemu dengan orang lain. Apa yang Ani rasakan pada saat itu? Saya sangat merasa sedih dan takut Pak. Bahkan saya selalu Iya lanjutkan Ani. Iya Pak, saya selalu lebih memilih menyendiri di kamar Pak, karena saya takut. Begini Pak, sebenarnya saya mengalami ketakutan dengan penyakit menular, apalagi sekarang penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya. Namun akhir-akhir ini saya merasakan keterpurukan dalam diri saya. Saya lebih banyak di dalam kamar dan terkadang saya berteriak tidak jelas. Namun akan hal itu,
saya ingin keluar rumah untuk berbelanja atau ingin bertemu dengan teman-teman dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun saya pikir dengan melakukan seperti itu sama saja halnya dengan saya membunuh diri, karena di situ penyakit COVID-19 diketahui bahwa penyakitnya sangat berbahaya. Jadi saya lebih memilih berada dalam kamar saja, Pak. Berada di posisi Ani memang sangat sulit ya. Bapak bisa memahami bagaimana perasaan Ani sekarang. Jika menggunakan skala 1 sampai 10, di mana skala 10 itu merupakan perasaan Ani yang sangat takut, di mana rasa ketakutan Ani? Di skala 9, Pak. Sekarang Bapak betul-betul tahu bahwa kamu mengalami ketakutan yang berlebihan. Benar, Pak, seperti itu yang saya alami sekarang. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Ani sehingga begitu takut dengan penyakit COVID-19 ini? Saya melihat di televisi penyakit COVID-19 itu sangat berbahaya. Karena menelan banyak korban. Belum lagi di perumahan saya juga banyak mengalami kematian karena virus mematikan ini. Jadi dengan berinteraksi dengan orang lain itu sangat membahayakan bagi diri saya, Pak. Maka dari itu hidup saya memang penuh dengan rasa ketakutan dan rasa cemas, Pak. Ani sangat takut dengan kejadian ini. Iya, Pak, saya sangat takut dan cemas dengan kondisi yang saya alami. Memang sudah seperti ini hidup saya, Pak. Pengalaman juga waktu kecil pernah hidup di lingkungan penyebaran penyakit berbahaya. Sekarang juga tampaknya terulang kembali dengan saya, karena di mana banyak orang di sekitar saya mengalami kematian karena penyakit COVID-19, sehingga saya berpikir bahwa setiap bertemu dengan orang lain itu akan membahayakan bagi diri saya. Ani ternyata sudah pernah mengalami kejadian sebelumnya dan itu sangat mempengaruhi pengalaman Ani saat ini, kondisi Ani. Iya, Pak, saya pernah mengalaminya dan itu sangat membuat saya sangat takut dengan kejadian kondisi seperti ini. Baiklah jika seperti itu Ani. Apa yang kamu harapkan setelah sesi konseling ini berlangsung? Saya ingin keluar dari permasalahan saya ini, Pak. Baiklah Ani, jadi masalah yang saat ini kamu alami adalah kamu tidak ingin berinteraksi dengan orang lain karena itu akan membahayakan bagi diri kamu. Betul sekali, Pak. Jika seperti itu, Bapak ingin bertanya, apakah setiap kita berinteraksi dengan orang lain itu akan membuat kita terpapar penyakit COVID-19 meskipun kita menggunakan protokol kesehatan? Kalau menurut Ani, Pak, itu belum tentu kita terpapar penyakit COVID-19. Jadi Ani sudah mengetahui bahwa meskipun kita bertemu dengan orang lain, belum tentu kita akan terpapar virus COVID-19. Iya, Pak, Ani baru sadar bahwa kemarin Ani berpikirnya keliru terkait penyakit COVID-19 yang berbahaya itu. Nah, benar Ani. Jadi coba Ani pikirkan, jika terus berpikir seperti itu, apakah Ani bisa keluar dari permasalahan yang Ani alami saat ini? Tentu tidak bisa, Pak. Jadi apa langkah selanjutnya yang Ani akan lakukan? Ani tidak boleh terus berpikir seperti itu, Pak. Ani ternyata terhadap penyakit COVID-19, karena itu akan menyiksa diri saya dan saya akan selalu mengisolasi diri saya di kamar. Jadi Ani berpikir untuk harus berubah, Pak. Betul sekali Ani. Bapak sangat mendukung apa yang terhadap langkah yang akan kamu ambil. Tapi Pak, saya pikir ini tampaknya sulit saya lakukan. Betul Ani, memang ini sangat sulit. Tapi apa Ani masih ingin dalam permasalahan ini? Dan bagaimana dengan rencana perubahan yang telah Ani tadi katakan? Tidak, Pak, saya betul-betul ingin berubah dan keluar dari permasalahan yang saya alami saat ini, Pak. Pilihan yang baik Ani, Bapak sangat mendukung terhadap pilihan kamu. Nah, apa rencana kamu ke depannya? Ani akan membangun kembali komunikasi dengan orang-orang sekitar Ani, dan Ani akan tidak mengisolasi diri di kamar lagi, Pak. Ani sudah memiliki pikiran yang positif. Kira-kira apakah Ani yakin dapat melakukannya? Iya, Pak, Ani akan berusaha untuk melakukannya. Alhamdulillah, semoga Ani dapat melakukannya dengan baik ya. Hari ini Ani sudah mengambil keputusan yang tepat, di mana Ani mencoba untuk berinteraksi lagi dengan orang lain, orang-orang di sekitar Ani, dan tidak mengisolasi
diri lagi di dalam kamar karena itu akan membahayakan bagi diri Ani, terutama terhadap kesehatan fisik maupun mental Ani ke depan. Iya Pak, ini sudah berdampak pada kesehatan saya juga. Nah, bagaimana dengan perasaan Ani saat ini? Ani merasa lebih lega dan lebih nyaman setelah bercerita masalah saya ke Bapak. Terima kasih Pak. Baiklah, nah, jika memang ada yang ingin diceritakan lagi, boleh langsung mengunjungi ya ruangan Bapak. Iya Pak, saya akan menceritakan pada Bapak terkait perkembangan pilihan yang saya ambil dalam konseling selanjutnya Pak. Iya nih, silakan bisa langsung Ani menghubungi Bapak kalau misal ada yang ingin diceritakan lagi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau begitu, Ani izin pamit dulu ya Pak. Oh iya nih, silakan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Ani sudah mengunjungi Bapak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah,